Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kembali materi kelompok 8, yaitu mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Fikri Farihin MPD, yang berjudul Tradisi Pesantren dalam Tantangan Arus Globalisasi. Nah, di sini ada latar belakang. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam terluas di Indonesia. Jadi pesantren ini adalah lembaga pendidikan Islam terluas di Indonesia. Ia memiliki hubungan fungsional simbiotik dengan ajaran Islam, yaitu dari satu sisi keberadaan pesantren diwarnai oleh corak dan dinamika ajaran Islam yang dianut oleh para pendiri dan juga kiai pesantren yang mengasuhnya. Sedangkan pada sisi lain, ia menjadi jembatan utama, main bridger, bagi proses internalisasi dan transisi ajaran Islam kepada masyarakat. Yang kedua, di sini ada tradisi pesantren. Kata tradisi berasal dari bahasa Inggris, yaitu tradition, yang artinya berarti tradisi. Dalam bahasa Indonesia, tradisi diartikan sebagai segala sesuatu seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya yang turun temurun dan dari nenek moyang hingga anak cucu. Jadi tradisi di sini adalah kebiasaan. Kalau menurut bahasa Indonesia itu adalah kebiasaan, kepercayaan, adat istiadat, ajaran yang turun temurun dari nenek moyang kita. Dari nenek moyang hingga anak cucu. Seperti itu. Kata adat tersebut berasal dari bahasa Arab, jamaknya awaid yang artinya habit atau kebiasaan. Custom usage, kebiasaan adat istiadat, pemakaian, praktis atau amalan. Selanjutnya menjadi kata adatan yang berarti usually, yang sudah dibiasakan. Customarily, ada kebiasaan. Ordinarily, yang dibiasakan, dan habitually, dilakukan karena kebiasaan. Di sini ada macam-macam tradisi pesantren. Yang pertama yaitu ada rihlah ilmiah, yang kedua menulis kitab, yang ketiga melakukan penelitian, dan yang keempat membaca kitab kuning, yang kelima berbahasa Arab, yang keenam mengamalkan ajaran tarekat, yang ketujuh menghafal mata pelajaran, yang kedelapan berpolitik. Di sini juga ada timbal balik dari tradisi pesantren. Dengan tradisi yang demikian itu, pesantren tidak hanya mampu menjalankan misi utamanya, melainkan melahirkan ulama, memasyarakatkan ajaran Islam dan menanamkan tradisi Islam, juga menyebabkan pesantren tetap eksis dan bertahan hingga sekarang. Melalui para lulusannya yang memiliki karakter yang demikian itu, keberadaan pesantren telah mewarnai kehidupan sosial, kultural, dan keagamaan masyarakat. Yang terakhir, pesantren di era globalisasi. Nah, di sini di masa globalisasi, pesantren di era globalisasi seperti sekarang ini ternyata semakin menunjukkan peran dan fungsinya yang makin dirasakan oleh masyarakat. Era globalisasi yang menimbulkan tantangan dalam penguasaan Imtek telah dijawab oleh pesantren dengan melakukan pengembangan kurikulum dan membuka program pendidikan. Jadi di era globalisasi ini pesantren melakukan pengembangan kurikulum dan juga membuka program pendidikan yang makin variatif, serta membentuk lembaga yang memberikan kemampuan pesantren menjawab isu-isu kontemporer. Terima kasih, mungkin demikian dari saya.
Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.